Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, dilunaskan segala hutang, dan dilindungi dari segala macam bahaya, serta diberikan ketenangan hati dan jiwa. Amin, amin ya robbal alamin. Sobat-sobatku yang beriman, primbon merupakan budaya, khususnya masyarakat Jawa, adalah hal gaib mengenai kepercayaan apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan kata lain adalah bahwa primbon adalah ramalan. Masih ada beberapa kelompok yang mengaku bisa membaca masa depan seseorang dengan ramalan primbon. Primbon yang biasa disebut dengan ilmu slamet banyak mengadopsi nilai-nilai Islam dengan unsur Hindu dan Buddha yang masih melekat. Awal mulanya primbon merupakan sebuah catatan-catatan pribadi yang hanya diturunkan dan diwariskan di lingkungan keluarga keraton dan abdi dalam. Primbon sebagai buku yang tersusun secara sistematis baru diterbitkan pada tahun 1930-an, dan sejak saat itu primbon sudah bukan lagi sekedar buku turun-temurun keluarga, tetapi sudah dijual bebas. Sejak abad ke-20, primbon mulai dicetak dan disebarluaskan secara bebas. Primbon cetakan tertua berangkat tahun 1906 Masehi, diterbitkan oleh De Bliksem. Primbon sangat diyakini oleh masyarakat, khususnya Jawa, karena didasarkan dari kelahiran setiap manusia. Masyarakat Jawa percaya bahwa kelahiran bayi akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan alam, bahwa setiap bayi yang lahir ke bumi mengembang watak dari unsur planet-planet dan lingkungan bumi. Maka dicetuskanlah hari baik dalam kamus Jawa bagi setiap individu manusia, dan ada pula hari tidak baik. Hari-hari ini tentunya berbeda satu orang dengan orang lainnya. Dalam primbon Jawa, hari-hari ini ada rumusnya, bukan semata-mata asal-asalan. Dalam primbon, setiap hari dan pasaran memiliki angka atau neptu masing-masing. Hari Minggu memiliki angka 5, hari Senin memiliki angka 4, hari Selasa 3, hari Rabu 7, hari Kamis 8, hari Jumat 6, dan hari Sabtu 9. Sedangkan untuk pasaran, Kliwon memiliki neptu 8, Legi 5, Pahing 9, dan Pon 7, serta Wage 4. Gabungan dari hari dan pasaran ini yang kemudian digunakan untuk menghitung dalam mencari hari baik. Biasanya, ramalan tersebut berupa pencarian jodoh, tanggal pernikahan, bahkan sampai pada ramalan berumah tangga dan hari kelahiran. Lalu, bagaimana Islam memandang mengenai ramalan primbon ini? Dalam Islam, tidak ada istilah mengenai hari buruk dan hari baik. Semua hari adalah sama. Ketika ada masyarakat yang masih menggunakan primbon sebagai rujukan mencari hari baik, maka sah-sah saja, selama tidak musyrik dan meyakini dengan berlebihan. Primbon adalah budaya dengan pertimbangan logika, dan hal tersebut dianggap tidak masalah. Selama tidak bertentangan dengan akidah Islam, sebuah budaya tidak harus ditinggalkan. Yang salah adalah ketika meyakini sebuah budaya menjadi keyakinan yang mutlak. Misalnya, ketika mencari hari baik untuk tanggal pernikahan, pemilihan hari adalah sebuah kebebasan bagi setiap individu manusia. Islam hanya mengajarkan bahwa semua hari itu baik dan kembali lagi kepada manusianya. Islam menghargai sebuah budaya selama tidak keluar dari ajaran yang Islam ajarkan. Islam hanya tidak pernah mengajarkan mengenai perpegangan pada waktu tertentu. Islam mengajarkan supaya hari bisa menjadi baik, maka ucapkanlah bismillah setiap hari. Hal ini selaras dengan hadis dari Ibnu Hibban. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillah adalah terputus. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang terpenting adalah mengenai sikap yang diambil ketika hendak melakukan ramalan-ramalan, bahwa semua dan sesuatu yang terjadi datangnya hanya dari Allah, bukan dari pengetahuan yang berada pada ramalan. Yang terpenting adalah mengenai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena Allah yang mempengaruhi segalanya. Jika kita menyikapinya dengan demikian, maka diperbolehkan saja melakukan ramalan primbon Jawa. Semua waktu itu baik, asalkan digunakan untuk melakukan kebaikan dan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi asalnya dari ramalan yang telah digariskan kepada kita adalah kemusyrikan dalam Islam.
berprasangka bahwa semuanya terjadi berkat primbon Jawa, mulai dari perhitungan hingga menyembah primbon daripada Allah SWT. Tidak boleh berterima kasih kepada primbon karena ramalan primbon memang benar adanya mengenai hari baik. Hal tersebut bisa termasuk ke dalam kemusyrikan dan Islam melarang untuk bersyukur selain kepada Allah. Dikatakan musyrik jika mengajak orang lain menyembah primbon karena ramalannya dinyatakan benar, padahal kebenaran datangnya hanya dari Allah. Dalam firman Allah yang artinya, dan katakanlah kebenaran itu datang dari Rabbmu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Kebenaran itu adalah Rabbmu, sebab itu jangan sekali-kali kau termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Abu Hurairah mengutip perkataan dari Rasulullah SAW yang bersabda, "Aku, Allah, menurut prasangka hamba kepadaku, bila ia berprasangka baik kepadaku, maka baginya kebaikan. Maka jangan berprasangka pada Allah kecuali kebaikan." Hadis riwayat Bukhari. Maka berprasangka baiklah kepada Allah, bukan kepada primbon. Dan bijaklah dalam menyikapi mana keyakinan dan hanya sebatas kebudayaan. Melakukan boleh-boleh saja dan sah jika tidak sampai pada keyakinan dalam spiritual. Dalam Islam, dikatakan sekali lagi bahwa tidak ada hari sial. Semua hari adalah baik. Dikatakan sial bagi seorang muslim adalah bila kebaikan yang dilakukan pada hari itu tidak bertambah sedikit pun. Demikianlah kajian pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil nilai positif di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.